Halo guys, perkenalkan nama gue Ogi ya. Gue pengen bikin channel nih yang namanya Crayon ya, Creativity for Everyone. Jadi emang nih channel khusus membahas mengenai tema-tema yang berkaitan dengan kreativitas. Ya kenapa namanya Crayon? Ya memang gue terinspirasi, dulu gue pernah jadi narasumber di sebuah acara di Trisakti gitu ya. Terus namanya Crayon dan lucu juga sih ya. Creativity for Everyone, jadinya ya udahlah gue pakai aja gitu ya. Dan warnanya ungu orange tuh memang ungu tuh bisa simbol kreativitas, terus ayo-nya huruf gede ya, huruf kapital itu gara-gara ya harapannya sih ayo jadi kreatif bersama gitu ya. Karena gue lihat kondisi kreativitas di Indonesia juga kemarin tuh gue baca berita ada agak-agak yang kurang menggembirakan gitu ya. Tapi itu ntar lah di video selanjutnya. Poinnya ya ini channel baru ya, dan gue mencoba fokus ke kreativitas gitu. Kalau gue sendiri ya graphic designer, terus dosen juga, pengusaha juga gitu, sempat jadi freelancer dulu, terus bikin perusahaan. Ya nanti sambil jalan mungkin ya, atau bisa lihat di bio saya juga bisa. Nah, dulu gue pernah punya channel itu ya, kuliah kreativitas UOT. Dulu banyak juga nih ngebahas kreativitas, udah belasan lah ya, udah belasan video seingat gue ya. Cuman ada musibah guys. Harddisk gue rusak gitu ya, dan datanya nggak sempet gue backup, jadinya semua aset gue hilang, video-video gue hilang ya. Yang selamat ya yang ada di YouTube gitu, yang sempat gue upload bisa gue download lagi, tapi file mentahnya totally hilang. Tapi ya segala sesuatu pasti ada hikmahnya ya, jadinya setelah gue lihat-lihat lagi ya, memang ada banyak kekurangan sekali channel gue di situ ya, terutama masalah materi juga ada kurang. Terus gue baru menyadari sejumlah hal lain ya yang kayaknya channel gue yang dulu tuh nggak sesuai gitu dengan tujuan jangka panjang gue ya. Apalagi setelah gue lihat ini ya, kalau lo tahu nih, dia ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada websitenya sendiri. Dia bentuknya komik sih ya. Dia juga kontennya edukasi, tapi kebanyakan tentang finansial. Nah, suatu ketika gue lihat di Facebook ya, ada komiknya tuh yang judulnya kayak gini, The Dangers of Short Form Content. Jadi memang short content tuh agak-agak bahaya. Kalau dia mengkategorikan short content tuh bukan cuman yang shorts, reels gitu ya, yang TikTok, enggak. Tapi dia juga bilang under 20 minutes itu bisa dibilang short lah. Yap. Nah, channel gue yang kemarin itu masuknya ke sini gitu, short form content. Dan sebetulnya materi yang gue pengen bawain tuh dalam banget gitu ya, mendalam. Mungkin gue juga terlalu idealis gitu ya, jadinya gue nggak terlalu berpikir bahwa kalau ini gue lanjutin agak bisa bahaya gitu. Gue harus sedikit mengubah strateginya gitu untuk berkontribusi dalam YouTube channel yang fokus pada kreativitas ya. Karena short form content itu memang edukatif sih dan informatif, terus spreadnya langsung bisa banyak gitu ya. Tapi kalau kelemahannya yaitu karena pendek-pendek, untuk mendapatkan sesuatu yang dalam itu jadi nggak dapat. Sementara tujuan gua yang di channel kemarin itu membuat teman-teman sekalian tuh jadi paham kreativitas secara mendalam. Dan setelah harddisk rusak itu gue baru menyadari bahwa itu kayak nggak mungkin gitu. Jadi harus sedikit gue ubah strateginya ya. Jadi dia bilang karena dengan algoritma AI gitu ya, kalian nonton video apa pasti ditawarin sama si platformnya, ini ada yang kayak gini lagi, ini ada yang kayak gini lagi. Akhirnya kita menggali lubang yang nggak dalam, tapi cuman banyak doang gitu ya, banyak tapi nggak dalam. Akhirnya apa ya, nggak matang sih gitu ya, nggak matang, hasilnya nggak bagus. Memang sih short content tuh membantu kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru ya, dan spreadnya juga lebih cepat gitu. Tapi nggak cukup bagus buat membuat kita dalam sebuah keilmuan. Karena kalau yang kalian tahu misalnya Dunning-Kruger effect gitu ya, efek orang so tau lah di medsos, itu ya gara-gara kayak gini sebetulnya, baru tahu dikit, tipis, nggak dalam, tapi sotonya minta ampun gitu ya. Nah gue menyadari itu, dan kayaknya gue harus menghindari ya format share knowledge secara mendalam melalui short form content kayak gini gitu. Jadi ya bagusnya sih sebetulnya kalau di komiknya dia ya, yang dalam tuh bisa podcast, dokumentari, workshops,
buku ya, terus kuliah, lecture gitu. Nah itu teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang dalam lah. Dan biasanya kalau udah dalam nggak sotoy-sotoy banget sih. Tahu diri gitu jadinya. Nih gue nggak layak komen kayak gini. Nih gue nggak paham bener. Jadi gue lebih baik diam. Nah kayak gitu tuh lebih kebangun kalau kontennya dalam. Jadi apa yang gue lakukan? Gue membuat sebuah online course ya, di Udemy ya. Saat ini masih 2 kelas sih ya, jadi tentang apa itu kreativitas secara mendalam, mendefinisikan kreativitas apa sih, kan banyak orang nggak paham di sini sebetulnya ya, dan tiap orang bisa punya opini sendiri tentang kreativitas, tapi berbasis sainsnya seperti apa sih, itu yang gue jelasin di kelas pertama. Yang di kelas kedua proses kreatif, nah ini lebih dalam lagi sebetulnya ya. Saya rekomendasikan kalau mau ikut kelas kedua, ambil yang kelas pertama dulu karena banyak hal-hal yang terkait gitu ya. Kalau yang kedua lebih ke ya proses sih, gimana seorang bisa munculkan ide kreatif, originalitas itu dapat dari mana gitu ya. Nah itu lebih ke situ, imajinasi, atensi, persepsi kita gimana berpengaruh terhadap proses kreatif. Nah itu di kelas kedua akan saya bahas gitu, secara mendalam, benar-benar dalam deh. Ya atau bisa juga didapat di linknya, Linkit. Tapi di Linkit ini sayangnya durasinya sedikit ya, jadinya nggak bisa 2 kelas gitu. Dengan berbayar pun saya cuma bisa bikin 1 kelas aja dengan durasi yang kelas pertama tuh sekitar 5 jam kurang dikit lah. Kalau yang kelas kedua tuh bisa sampai 6 jam. Nah seperti itu di Linkit tuh nggak memungkinkan ya. Dia batasnya total online course di situ kalau mau bikin 8 jam gitu. Sementara saya 5 jam sama 6 jam ya lewat gitu ya, nggak cukup. Jadi ya di Linkit itu cuman 1 kelas ya, ada bisa didapat di situ juga. Bayarnya sama sih, bisa lihat OVO, GoPay ya, kurang lebih mereka berdua ini sama. Jadi kelas online saya itu ibarat kalau kalian petarung ya, kelas online saya itu ibarat ya inilah helmnya, shieldnya, bajunya gitu ya, pedangnya. Karena itu yang pokok gitu, yang butuh banget, yang diperlukan banget untuk teman-teman menjadi seorang warrior gitu ya. Jadi kalau nggak pakai itu ya kesannya nggak komplit lah gitu. Karena di setiap domain itu seringkali ada yang have to know sama nice to know. Nah, have harusnya gitu ya, harusnya. Atau kalau di gua ya sebaiknya lah. Nah, yang have to know-nya itu gue taruh semua di online class gua itu ya, yang di Udemy sama di Linkit. Sementara yang nice to know-nya ya kalau tahu ya nice aja, bagus gitu. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, itu akan gue kasih di channel YouTube ini. Jadi ibaratnya kalau kalian petarung di sebuah video game RPG gitu ya. Jadi di konten YouTube gue nanti isinya ya perintilan lah istilahnya. Yang tetap bisa bermanfaat tapi additional gitu, tambahan. Nggak mendasar, nggak basic. Misalnya sebuah penelitian kreativitas gitu ya, 1-2 biji teori gitu yang penelitian baru misalnya, nah itu akan gue share di sini karena penelitian kreativitas itu terus berjalan ya di luar negeri dan update-nya banyak banget. Jadi nanti di channel ini ya perintilannya gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, saya sarankan ya ikut yang kelas online. So far sih masih 2 kelas ya. Rencana saya ada 3 kelas dan sekarang masih on progress karena saya sebagai dosen pernah ngajar kreativitas dan saya menemukan begitu banyak hal baru mengenai kreativitas dan itu dalam banget. Dengan berbagai referensi buku yang saya kumpulin, saya pikir sayang banget kalau cuma diketahui oleh mahasiswa gitu yang pernah diajar oleh saya. Kenapa nggak saya lepas di sebuah online course seperti ini gitu, supaya lebih banyak orang tahu dan mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat mengenai kreativitas itu sendiri. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.